Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Grafika Komputer bersama saya, Sidik Mkom. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu dengan tema warna dalam grafika komputer. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sintetik kamera ya, atau kamera sintetis. Oke, lanjut. Ya, definisi warna ya. Jadi yang disebut dengan warna ya sebenarnya adalah merupakan persepsi kita ya, persepsi mata kita terhadap pantulan cahaya dari benda-benda atau objek-objek yang dilihat ya. Artinya kalau misalnya objek-objek atau benda-benda itu tidak terkena cahaya atau cahaya sedikit, maka dalam mendefinisikan warna atau dalam mendeskripsikan warna itu akan mempengaruhi ya. Jadi di sini adalah yang sangat berperan adalah cahaya di sini yang sangat berperan, sehingga benda memantulkan warnanya kemudian diterima oleh mata, yang di sana ada sel-sel untuk mendeteksi apakah warna merah, kemudian hijau atau biru. Kemudian nanti akan mengirimkan ke otak, dan nanti otak akan membaca bahwa benda itu berwarna merah, benda itu berwarna hijau, benda itu berwarna biru ya. Nah, bagaimana kondisinya buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kebetulan menderita buta warna ya? Apakah semuanya terlihat gelap atau bagaimana? Nah, buta warna di sini adalah sebuah kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan warna tertentu. Nah, buta warna ini ada dua, yaitu buta warna sebagian dan ada buta warna total. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, penyebab dari buta warna ini adalah tadi sudah disampaikan bahwa pada dasarnya mata itu atau mata kita ini memiliki sel-sel yang mengandung pigmen yang akan bereaksi terhadap warna dan cahaya. Sel ini berfungsi mendeteksi atau mengenali warna merah, warna hijau, dan warna biru. Nah, bagi penderita buta warna, sel pigmen tersebut mengalami kerusakan atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Nah, ini membuat mereka melihat semua benda itu memiliki warna yang sama ya. Nah, di sana tadi ada buta warna sebagian. Kayak misalnya contoh, ada buta warna merah hijau, kemudian ada buta warna biru kuning. Nah, kalau buta warna yang total adalah seperti apa? Buta warna total adalah semua benda atau objek yang dilihat oleh si penderita buta warna tersebut akan terlihat seperti atau akan terlihat berwarna putih, kemudian abu-abu, bahkan hitam. Ya, ini kalau dia menderita buta warna total. Ya, jadi di sini adalah tergantung dari sel-sel mata apakah masih berfungsi dengan baik atau terdapat kerusakan atau tidak ya. Kalau memang masih berfungsi dengan baik, maka sel-sel pigmen tadi akan mengirimkan informasi kepada otak bahwa objek tersebut adalah mempunyai warna merah, hijau, ataupun biru, ataupun bahkan campuran dari ketiga warna itu, sehingga kita tahu ada warna pink, ada warna jingga, ada warna hijau, ada warna misalnya kuning gitu ya. Yang itu adalah merupakan hasil campuran atau kombinasi dari ketiga warna primer tersebut. Nah, tadi disampaikan bahwa yang berperan di dalam menentukan warna itu adalah cahaya ya. Nah, cahaya di sini adalah merupakan sebuah energi elektromagnetik ya. Sebuah energi elektromagnetik, yaitu di sana mengandung listrik dan magnet ya. Nah, cahaya dibagi menjadi dua, yaitu cahaya yang terlihat atau yang disebut dengan visible light ya.
Yang kedua adalah cahaya tidak terlihat atau invisible light. Nah, untuk cahaya terlihat ya, itu adalah bagian energi elektromagnetik dengan panjang gelombang atau wave-nya ya. Itu adalah 400 sampai dengan 700 nanometer. Ya, ini range-nya atau jangkauannya. Artinya kalau ada misalnya gelombang elektromagnetik yang di bawah dari 400, maka mata normal itu tidak akan melihat. Ya, tidak akan melihat. Kemudian bagaimana kalau yang di atas 700? Sama juga. Artinya di luar jangkauan itu maka menjadi cahaya tidak terlihat atau invisible light. Oke. Jadi cahaya invisible light yaitu bagian dari energi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang kurang dari 400 nanometer atau lebih dari 700 nanometer. Jadi mata manusia itu hanya peka terhadap panjang gelombang cahaya antara 400 sampai dengan 700 nanometer. Dan perbedaan panjang gelombang tersebut dipersepsikan sebagai warna. Ya, makanya nanti kita akan mengenal ada yang disebut dengan spektrum warna. Jadi spektrum warna di sini adalah merupakan cahaya yang terlihat. Ya, jadi antara 400 sampai dengan 700 nanometer. Nah, ini kita bisa lihat bagian ini adalah bagian yang disebut dengan invisible light. Ya, ini setelah diperbesar maka menjadi seperti ini. Ya, jadi yang disebut sebagai visible light ya. Jadi ini sebagai visible light. Artinya warna yang terlihat. Ya, di sini range-nya antara 400 ya sampai dengan 700 nanometer. Ya, ini seperti kumpulan warna ya. Jadi pada dasarnya di sini adalah warnanya tetap warna dasar yaitu merah, hijau, biru. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau yang di bawah 400 nanometer? Maka akan menjadi cahaya ultraviolet ya, UV. Yang kita tahu dengan cahaya matahari ya, itu kita tidak bisa terlihat ya. Ultraviolet itu seperti apa warnanya kita tidak tahu ya, karena memang jangkauan mata kita tidak bisa menerima gelombang atau wave dari yang kurang dari 400 nanometer. Nah, bagaimana dengan yang lebih besar dari 700 nanometer? Maka ini adalah yang disebut dengan infrared ya. Kita kenal infrared ini digunakan ya di teknologi handphone ya, yaitu untuk misalnya Bluetooth ya, itu menggunakan infrared ya. Kita nggak bisa lihat cahayanya seperti apa ya. Nah, selain itu juga yang di bawah 400 nanometer ada X-ray atau sinar X, kemudian sinar gamma, ada juga sinar kosmik ya. Nah, yang lebih besar dari 700 nanometer ada infrared, ada microwave ya, ada gelombang mikro, kemudian radar ya, gelombang radio, kemudian broadcast band ya. Jadi ini gelombang-gelombang yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Oke, yang disebut sebagai spektrum cahaya. Jadi range-nya sekali adalah 400 sampai dengan 700 nanometer. Ini yang disebut dengan visible light atau cahaya terlihat. Nah, bagaimana cara manusia melihat warna? Ya, jadi pada mata itu ada bagian yang disebut sebagai retina, yaitu sebuah bagian yang sangat sensitif terhadap cahaya. Ya, kita mungkin pernah mengalami, misalnya dalam kondisi berada di luar, ya, di luar, kemudian masuk ke dalam rumah ya. Setelah kita ada di dalam rumah maka kita tidak bisa serta-merta melihat isi benda-benda yang ada di dalam rumah. Kenapa? Karena itu adalah perpindahan dari cahaya terang kemudian menuju ke dalam rumah. Biasanya kan kondisinya lebih gelap ya, sehingga harus ada adaptasi, harus ada penyesuaian ya. Nah, ini adalah tugasnya retina. Nanti di sana dia punya banyak sel-sel batang ya.
Nanti di sana ada kelompok selnya itu rod ya, dan juga cone ya. Nah, pada dasarnya ini adalah bagian-bagian dari mata ya. Ini ada retina, kemudian ada iris, ada kornea, ya, ada pupil ya, ada pupil, lens atau lensa mata, kemudian ada optic nerve dan juga ada eye muscle atau otot mata ya. Nanti kita lihat bagian-bagian mata khususnya adalah di bagian retina ini yang sensitif terhadap cahaya ya. Nah, bagaimana retina tadi bisa membedakan ya warna-warna? Ini adalah tugasnya rods dan juga cones tadi ya. Rods disebut dengan sel batang, itu dia hanya bisa membedakan warna terang dan gelap ya, hitam dan putih. Makanya tadi saya contohkan misalnya kalau kita kondisi dari luar rumah kemudian tahu-tahu atau tiba-tiba masuk ke dalam rumah, maka kita tidak serta-merta bisa langsung melihat isi objek-objek atau benda-benda yang ada di dalam rumah ya, secara langsung. Pasti akan membutuhkan waktu delay atau jeda sekitar beberapa detik baru kita bisa melihat ya objek-objek atau benda-benda yang ada di dalam rumah. Artinya perlu ada penyesuaian dari sel batang atau rods tadi ya. Nah, untuk setiap mata manusia mempunyai sel batangnya adalah sekitar kurang lebih 120 juta rods ya. Nah, kalau misalnya tadi disampaikan kalau terjadi kerusakan di dalam sel mata ya seperti tadi mungkin yang terjadi pada saudara-saudara kita yang terkena misalnya buta warna sebagian ataupun mungkin buta warna total. Nah, jadi untuk rods ini tidak sensitif terhadap warna ya. Jadi dia hanya bisa membedakan warna hitam dan putih atau terang dan gelap. Nah, untuk yang bisa membedakan atau yang lebih peka terhadap warna adalah bagian sel mata yang disebut dengan cones ya. Ini kalau dilihat seperti corong es krim ya, cones ini adalah seperti corong es krim. Nah, untuk cones ini mempunyai 60 juta di dalam mata manusia. Nah, di dalam mata manusia ini terdapat 3 macam cones. Yang peka terhadap warna merah yaitu cones L, yang peka terhadap warna biru adalah cones S, sedangkan yang hijau adalah cones M. Nah, untuk cones ini dapat membedakan 200 warna sekaligus ya. Nah, ini jadi tadi ya kalau misalnya kedua sel ini mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, maka bisa menjadikan kita buta warna sebagian atau bahkan buta warna total. Oke, nah di dalam retina tadi ya terdapat bagian lain yang disebut dengan fovea. Ya, fovea itu adalah arena di dalam retina yang berisi banyak cones. Ya, cones itu seperti corong ya, seperti corong es krim ini. Ya, ini cones. Ya, ini. Sedangkan rods adalah sel batang. Ini sel-sel batangnya yang tadi akan menyesuaikan untuk warna terang dan gelap. Ya, sedangkan cones ini adalah yang untuk menentukan yang peka terhadap warna. Ya, jadi jangan sampai tertukar. Rods itu sel batang yang hanya bisa membedakan warna terang dan gelap, hitam putih. Sedangkan cones adalah yang bisa atau yang peka terhadap warna. Untuk cones ini berukuran 1/150 inch. Ya. Nah, di dalam fovea hanya mempunyai sudut pandang sebesar 1,7 derajat. Ya, di luar itu gambar terlihat kabur. Makanya di sini perlu atau di dalam retina itu terdiri dari banyak sekali cones ya. Karena masing-masing cones hanya sudut pandangnya hanya 1,7 derajat ya. Jadi kalau kita misalnya matanya jadi hanya kalau kita melihat ya, melirik ke sebelah kiri itu ada batasannya ya kan. Tidak mungkin sampai ke belakang ya. Kalau ada kita ingin melihat objek yang ada di belakang kita ya kita harus menengok gitu ya atau menoleh ya. Kita nggak mungkin hanya melirik saja
karena kan ada sudut pandang terbatas dari sisi derajatnya. Nah, setiap cons di fovea mempunyai satu jalur syaraf, ya, kotak, dan dapat mengirim gambar sekaligus secara paralel. Ya, ini luar biasanya mata manusia, ya. Karena kalau dibandingkan dengan video kamera yang mempunyai 400.000 sensor saja, ya, itu hanya bisa mengirimkan gambar satu persatu, ya. Jadi makanya kita harus bersyukur, harus menjaga dengan baik mata yang kita punyai, ya. Oke, jadi kita bisa lihat gelombang elektromagnetiknya atau wavelength-nya dari spektrum cahaya. Di sini kita bisa lihat ada short atau pendek, kemudian medium, dan juga long, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang dapat dilihat oleh cons tadi, ya. Karena dia yang peka terhadap warna. Tapi kalau rods dia hanya bisa mendeteksi hitam dan putih, ya, atau terang dan gelap. Oke, nah sekarang bagaimana warna itu dibuat, ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa sel mata manusia pada dasarnya adalah bisa mengenal 3 warna dasar, ya, 3 warna primer, yaitu merah, hijau, dan biru atau red, green, blue. Ya, ini yang disebut dengan warna aditif, ya. Sedangkan warna yang lain adalah merupakan warna subtraktif atau hasil warna pencampuran, ya. Makanya red, green, blue atau merah, hijau, biru bisa dikatakan sebagai warna dasar. Jadi dibagi menjadi 2, ya, additive color dan subtractive color, ya. Untuk subtractive color, ya, warna dihasilkan sebagai akibat dari diserapnya warna tertentu. Jadi di sini untuk subtractive color misalnya ada yellow, ada cyan, ada magenta, itu adalah merupakan komposisi warna dari biru dan merah, ya. Contohnya adalah tinta printer, ya. Kalau kita pernah membuka printer, ya, di sana kan ada dua misalnya disebut dengan toner, ya, atau ada 2 cartridge istilahnya. Nah, biasanya ada cartridge yang warna dan ada cartridge yang hitam, ya. Di cartridge warna tentu saja di sana ada hanya 3 warna, yaitu merah, hijau, dan biru, ya. Sedangkan untuk additive color biasanya dihasilkan oleh layar monitor, ya. Karena kita tahu kemarin kita sudah mempelajari di pertemuan kedua yaitu teknologi display, ada CRT, ada LCD, ya, ada kemudian plasma, ya. Itu adalah merupakan hasil campuran dari warna yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Ada yang dari liquid kristal, ya, LCD, ada yang dari fosfor, ya, dengan adanya CRT, ya. Jadi itu adalah pada dasarnya semuanya terdiri dari 3 warna ini, yaitu red, green, dan blue. Nah, untuk di dalam layar monitor atau display tadi ada 5 model warna yang biasa digunakan, ya. Itu yang pertama RGB, ya. RGB atau red, green, blue, kemudian ada HSV atau HSB, ya, hue saturation value, hue saturation brightness, ya. Kemudian ada HLS, ada CMYK. CMYK itu kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, K-nya adalah black, ya. Kemudian ada CEA, ya, CEA. Kalau CEA ini adalah sebuah lembaga atau sebuah instansi yang mereka merekomendasikan, ya, warna dalam 3 bagian, ya. Nah, kita bisa lihat satu persatu. Oke, untuk RGB, ya, yaitu RGB yaitu sebuah warna yang diperoleh dari campuran 3 warna, ya. Artinya di sini adalah red, green, blue ini adalah merupakan warna color atau warna primer, ya, yang nanti bisa
di-combine ya. Jadi warna primer ini nanti bisa dikombainkan dengan mengatur nilainya. Ya, misalnya di sini untuk warna merah ya, nilainya adalah 0 sampai 255. Kalau sebuah benda memantulkan warna merah, maka nilai green dan blue-nya adalah 0. Sedangkan untuk warna merahnya adalah maksimal, yaitu 255. Sedangkan untuk yang warna hijau, maka red-nya 0, ya, green-nya maksimal 255, blue-nya adalah 0. Begitu juga untuk yang warna biru, red, green-nya 0, kemudian blue-nya adalah nilainya maksimal. Nah, untuk pencampuran warna yang lain, di sini misalnya ada warna pink ya, ada R-nya atau red-nya 255 maksimal, tapi ada misalnya campuran green-nya nilainya 128, blue-nya 128, maka menghasilkan warna seperti berwarna pink ya. Jadi pencampuran warna itu sekali lagi pada dasarnya adalah merupakan hasil dari kombinasi atau combine dari ketiga warna primer ya, red, green, dan blue. Nah, kemudian untuk CMYK ya tadi ya, cyan, magenta, yellow, dan black ya. Ini juga sama merupakan hasil pencampuran antara ketiga warna primer tadi. Nah, hasil pencampurannya ya, misalnya di sini hasil warna cyan dia menyerap warna merah, memantulkan biru dan hijau, maka akan terlihat warnanya cyan. Magenta dia menyerap warna hijau, memantulkan merah dan biru, namanya magenta ya. Yellow ya menyerap warna biru, memantulkan merah dan hijau ya. Jadi dia hasil pencampuran dari merah dan hijau menjadi warna kuning ya, begitu seterusnya. Jadi CMYK ini adalah merupakan hasil kombinasi pencampuran atau mixing dari ketiga warna primer. Oke, ini bisa dilihat dari cube color ya, atau warna kubus ya. Di sini ada biru, ini ada warna hitam ya, CMYK. Di sana ada bagian blacknya, kemudian green di sini ya, yellow ya, ini white, magenta. Nah, di antara magenta ini ada warna merah sebenarnya ya, cuma tidak terlihat. Jadi ini adalah merupakan hasil combining dari ketiga warna primer. Nah, untuk HSV atau HSB ya, hue saturation value atau hue saturation brightness ya, ini adalah merupakan sistem warnanya menggunakan ukuran ya. Hue itu warna yang diinginkan diukur dengan nilai 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Dengan 0 derajatnya adalah berwarna merah, 12 derajatnya adalah green, 240-nya adalah blue ya. Jadi kalau dia berputar 360 derajat maka dia berwarna hue ya. Kemudian kalau saturation antara range-nya 0% sampai 100% ya. 0 menyatakan warna putih ya, dia di tengah-tengah saturation. Sedangkan kalau yang 100% adalah menyatakan warna aslinya ya. Jadi dia awalnya dari warna apa, nanti akan berubah sesuai dengan prosentasenya. Untuk value atau brightness ini adalah keterangan ya, atau kecerahan. Ya, di sini untuk 0% menyatakan tidak ada cahaya atau hitam. Ya. Nih, berarti kalau 0 berarti brightness-nya itu 0, maka dia hitam ya, tidak ada cahaya. Tapi kalau brightness-nya 100% maka akan terlihat warna putih ya. Jadi HSV atau HSB itu menggunakan prosentasenya 0 sampai 100. Nah, kemudian ada HLS, hue lightness saturation ya. Kalau tadi brightness, sekarang lightness ya, keterangan ya. Dilihat dari sisi keterangan. Tadi menggunakan bentuknya adalah seperti kerucut ya.
Nah, ini untuk hue-nya, warna yang diinginkan adalah sama ya, menggunakan derajat 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Dengan 0 derajat adalah warna merah ya, sedangkan 12 derajat warna hijau, terus 40 derajat adalah warna biru. Nah, ini kalau diputar ya sebesar 360 derajat, maka itu disebut sebagai warna hue ya. Jadi campuran antara hijau ya, merah dan biru ya. Nah, untuk lightness di sini adalah pengaruh warna putih ya. Warna putih. Jadi nilai maksimum menyatakan warna putih, sedangkan nilai minimum menyatakan warna hitam. Ya, jadi kalau semakin kecil maka dia akan berwarna gelap. Ya, yang terakhir adalah nanti menjadi warna hitam. Sedangkan untuk saturation, ya, ini adalah kehasilan warnanya diukur dari nilai 0% sampai 100%. Nilai 0 menyatakan warna putih, ya, 0 warna putih. Kemudian 100% adalah menyatakan warna aslinya. Jadi kalau dia semakin ke tengah maka nanti dia menjadi warna putih. Tapi kalau semakin ke kanan maka akan menuju ke warna aslinya. Oke, terakhir yaitu adalah CIE ya, atau Commission Internationale d'Éclairage. Jadi sebuah komisi atau sebuah lembaga internasional yang mereka memutuskan atau mendefinisikan bahwa warna itu adalah berasal dari 3 sumber cahaya hipotesis ya. Hipotetis. Yaitu di sini dipresentasikan atau diasumsikan sebagai sumbu X, Y, dan Z yang menggunakan kurva positif. Kita tahu bahwa sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, ini adalah sumbu X ya. Sedangkan yang ke atas yang vertikal adalah sumbu Y-nya ya. Nah, kalau di dalam 3 dimensi maka sumbu Z adalah yang menuju ke arah mata dari pemirsa ya, atau dari yang melihat. Jadi ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z adalah yang ke arah depan ya, ke arah depan menuju ke arah mata. Nah, ini diukurnya adalah dari nilai positif ya. Ini sama, spektrumnya adalah antara 400 sampai dengan 700 nanometer ya. Visible light artinya adalah cahaya atau warna yang dapat dilihat oleh mata manusia. Di luar dari itu range-nya maka tidak akan terlihat ya, di bawah dari 400 nanometer maupun yang lebih besar dari 700 nanometer. Oke, jadi kesimpulannya adalah sekali lagi warna adalah merupakan hasil presentasi ya, atau hasil persepsi dari mata yang merupakan hasil dari pantulan cahaya ya, atau sebuah objek dengan adanya bantuan cahaya dia memantulkan warna yang diterima oleh mata, kemudian dikirimkan ke otak sehingga akan dibaca sebagai apakah warna itu merah, warna hijau, warna biru, warna jingga, kuning, dan seterusnya ya. Jadi itu adalah materi pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.